Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, ataupun selamat malam pada semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Afina Dianita. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan lanjutan materi TOEFL sebelumnya, yaitu tentang past participle. Untuk yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan present participles. Nah, untuk kali ini I want to explain about past participle. Okay. Contohnya di example is the family has purchased a television. Nah, di sini itu has purchased. Ini tuh merupakan grammar perfect tense seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa ini merupakan grammar perfect tense seperti itu? Nah, ciri-cirinya adalah di sini ada has. Biasanya kalau untuk present perfect itu menggunakan has ataupun have seperti itu. Dan kemudian akan diikuti oleh verb ketiga seperti itu. Nah, jadi has purchased ini merupakan bentuk present perfect. Dan has purchased ini itu merupakan verb seperti itu. Jadi sebuah keluarga itu sudah membeli sebuah televisi seperti itu. Kemudian juga ada lagi contoh yang kedua adalah the poem was written by Paul. Nah, di mana was written ini tuh merupakan verb juga yang dalam bentuk passive voice seperti itu. Nah, passive voice itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, untuk passive voice, nah itu biasanya ciri-cirinya adalah to be diikuti oleh verb ketiga seperti itu. Nah, ini merupakan kalimat passive voice. Jadi the poem ini syair atau puisi itu ditulis oleh Paul. Jadi kalau passive voice itu ditulis, dimakan. Nah, biasanya passive voice itu di bagian awal ini merupakan objeknya dan di bagian akhir ini merupakan subjeknya. Tetapi kalau seumpama kalimat active voice, nah itu biasanya subjek berada di depan dan objeknya berada di belakang. Contohnya Paul menulis puisi. Jadi Paul write the poem gitu. Itu kalau bentuk active voice, dan ini merupakan passive voice. Dan was written ini tuh merupakan bentuk verb. Nah, kenapa verb? Karena dia passive voice, rumusnya adalah to be diikuti oleh verb ketiga. Nah, bagaimana jika yang dimaksud dengan past participle seperti itu? Nah, untuk past participle namanya aja past ya, berarti bentuknya itu adalah past, baik itu to be-nya seperti itu, kemudian itu terjadi di lampau seperti itu. Nah, contohnya adalah the television purchased yesterday was expensive seperti itu. Jadi televisi yang dibeli kemarin itu mahal seperti itu. Nah, purchase di sini bukanlah merupakan verb. Kenapa? Karena verbnya ini sudah ada, yaitu was. Nah, ini verbnya. Nah, was itu kira-kira merupakan to be present ataukah to be past? Ya, jadi was ini tuh merupakan to be dalam bentuk past seperti itu. Jadi to be dalam bentuk past itu ada dua, yaitu was dan juga ada were seperti itu. Nah, ini merupakan to be dalam bentuk past. Nah, oleh karena itu kalimat ini merupakan mengandung namanya past participle seperti itu. Nah, past participle di sini purchase, hati-hati terjebak ya. Jadi purchase ini bukan merupakan verb, tetapi dia merupakan adjective seperti itu. Nah, ada lagi contoh yang kedua adalah the poem written by Paul appeared in the magazine. Nah, di mana jadi syair atau puisi yang ditulis oleh Paul itu muncul dalam majalah. Nah, appeared ini itu merupakan verb seperti itu. Nah, verbnya itu dia merupakan verb past seperti itu. Kenapa pas? Karena di sini ada akhiran
ed-nya. Nah, kemudian sedangkan untuk written ini merupakan adjective seperti itu, past participle ya, adjective. Nah, kenapa adjective? Nah, karena seharusnya jika ini itu dalam bentuk lampau, maka tulisannya adalah was written, ada to be-nya. Tetapi di sini tidak ada to be-nya. Nah, sehingga ini merupakan adjective dan yang merupakan verb adalah appeared-nya ini. Oke. Kemudian saya coba lanjut. Nah, ini ada contoh soal seperti itu. Contoh soalnya adalah the package mail, the package mail at the post office will arrive Monday. Nah, di sini sudah ada namanya verb seperti itu ya, akan datang seperti itu. Nah, will ini itu merupakan bentuk model seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk model. Jadi model itu macamnya banyak ya. Model itu macamnya ada will, bisa would, bisa shall, bisa should, bisa must atau have to atau ought to, kemudian can, could, seperti itu. Nah, biasanya model itu akan diikuti oleh verb 1, verb 1. Nah, ini arrive itu merupakan verb 1. Dan ini merupakan bentuk verb seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada verb, kemudian di sini the packages ini itu merupakan subjek seperti itu. Nah, jadi kalau sama dalam kalimat TOEFL, kita harus benar-benar menganalisis pada kalimat itu setidaknya minimal ada subjek dan ada satu verb, ada satu subjek dan ada satu verb seperti itu. Di sini satu subjek sudah ada, satu verb sudah ada. Maka dari itu kita tidak boleh memilih jawaban yang merupakan subjek atau merupakan verb, karena tidak boleh dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan dua verb tanpa adanya kata penghubung atau conjunction seperti itu. Nah, oke, kita coba analisis satu persatu. The packages, jika kita memilih jawaban A, have milk. Nah, have milk ini nanti kalau sama kita memilih have, nah itu akan jadi namanya verb. Kenapa? Karena merupakan bentuk present perfect seperti itu. Present perfect seperti itu ya. Nah, karena ada have diikuti oleh ini make-nya verb ketiga seperti itu. Nah, jadinya nanti bisa menjadi suatu verb. Nah, apakah boleh kita memilih have pada ini opsi A, padahal di sini sudah ada verbnya? Tentu saja tidak boleh. Jadi jawaban A itu adalah incorrect seperti itu. Kemudian kita coba lanjut ke jawaban yang B. The packages were mailed at the post office. Nah, jika kita memilih jawaban yang B, were mailed seperti itu ya. Were ini merupakan to be. Nah, mailed itu bisa berupa verb kedua itu juga mailed, verb ketiga juga mailed. Nah, jika to be ini berupa verb ketiga, to be plus verb ketiga, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk pasif seperti itu. Nah, bentuk passive voice itu juga merupakan bentuk verb seperti itu. Nah, jadi jika ada verb double itu juga tidak boleh. Jawaban B adalah salah. Oke, kita coba analisis jawaban C. The packages them mailed. Nah, them ini itu merupakan kata ganti seperti itu. Kata ganti atau pronoun ya. Nah, kata ganti orang ya. Nah, biasanya kalau them itu, them kan berarti kepemilikan, menggantikan kepemilikan. Nah, itu biasanya them itu berdiri sendiri dan letaknya itu di akhir. Nah, maka dari itu jika diletakkan di tengah-tengah itu belum sesuai. Jadi jawaban C itu adalah salah seperti itu. Nah, kecuali yang bisa diletakkan di tengah-tengah adalah their. Misalnya their book, bukunya mereka, kemudian their pencil, pensilnya mereka. Nah, tetapi kalau them, nah itu biasanya menggantikan
menghentikan kepemilikan atau kata ganti orang, dan biasanya diletakkan di akhir. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang D, just. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Seperti itu. Oke, kemudian ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, itu merupakan materi tentang past participle, dan rangkumannya adalah sebagai berikut. A past participle often ends in ed. Jadi bentuk past participle seringkali diakhiri dengan akhiran ed. Kenapa kok akhiran ed ini merupakan past? Jadi memang akhiran ed itu kalau sama verb itu memang dalam bentuk past. Jadi past participle memang sering diakhiri dengan akhiran ed. But there are also many irregular past participles. Tetapi ada juga banyak past participle yang bentuknya itu bukan reguler ya. Jadi tidak menentu, seperti contohnya adalah drink, drank, drunk, seperti itu. Jadi drink verb 1, drank verb kedua, kemudian drink, drank, drunk ya contohnya. Nah, ini irregular ya. Saya kasih contoh bentuk irregular past participle ya. Jadi tidak selalu akhirannya ed seperti itu. Memang ed itu merupakan ciri khas dari past. Drink, drank, drunk, seperti itu. Drink ini artinya minum ya. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb ketiga. Nah, jadi past participle memang tidak selalu diakhiri dengan ed, tetapi bisa dalam bentuk irregular. Nah, ini contohnya. Verb keduanya drank, seperti itu kan akhirannya bukan ed ya. Nah, tetapi dia merupakan bentuk past, seperti itu. Nah, for many verbs including ed verbs. Jadi memang kebanyakan verb itu akhirannya itu ed. Nah, the simple past and past participle are the same. Jadi simple past dan past participle itu sama ya, dan dapat mudah untuk membingungkan seperti itu. Jadi kadang itu kita bingung sama-sama akhiran ed. Nah, bisa juga itu merupakan bentuk verb dalam bentuk simple past, tetapi bisa berupa past participle, artinya kata itu bukan merupakan verb seperti itu. Nah, jadi jangan terkecoh dan hati-hati dalam memahami kalimat pada soal-soal TOEFL. Nah, contohnya ada ed form of the verb. Jadi akhiran ed ya, bentuk akhiran ed dari verb. Nah, itu dapat dalam bentuk simple past seperti itu ya. Ini berarti verb nanti jadinya. Nah, terus dapat dalam bentuk past participle. Nah, kalau past participle, nah ini bisa dalam bentuk verb, bisa juga atau dalam bentuk adjective seperti itu. Jadi hati-hati dalam membedakan mana yang merupakan verb, mana yang merupakan past participle seperti itu. Contohnya adalah she painted this picture. Nah, she painted this picture. Nah, ini akhiran ed ya, jadi merupakan past. Nah, apakah ini merupakan past participle kah, ataukah merupakan verb seperti itu? Nah, jadi ini contoh yang pertama merupakan verb. Nah, dia menggambar sebuah gambar ya, seperti itu. Nah, dan tidak ada akhiran ed lagi ya. Jadi ini merupakan satu verb ya, ini merupakan verb. Nah, tetapi kalau coba kita lihat nomor yang kedua ya, strukturnya juga benar, ini merupakan verb. Jadi dia menggambar gambar ini seperti itu. Nah, kalau yang kedua, she has painted this picture. Nah, ini juga merupakan verb. Nah, tapi ini kalimatnya dalam bentuk present perfect seperti itu. Present perfect. Jadi ada has-nya diikuti dengan verb ketiga. Nah, ini verb. Nah, tapi kalau untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, the picture painted by Karen. Nah, cirinya passive voice itu biasanya ada by, ya. Jadi ini itu harusnya merupakan kalimat passive voice seperti itu. Nah, apakah kalian ingat passive voice itu formulanya seperti apa? Nah, passive voice itu pasti formulanya ada to be dan diikuti dengan verb ketiga seperti itu. Nah, di sini itu kan tidak ada to be-nya, tapi langsung verb ketiga ya.
Harusnya kalau sama ini merupakan verb, the picture was painted by Karen, seperti itu. Nah, tapi karena ini bukan merupakan verb, nah ini jadinya adalah adjektif, seperti itu. Nah, jika adjektif, nah maka ini merupakan bentuk past participle. Nah, terus verbnya mana? Bukannya dalam satu kalimat itu harus ada minimal satu subjek dan satu verb, seperti itu. Nah, sedangkan ini merupakan adjektif. Nah, verbnya adalah yang ini, is. Is ini merupakan verb. Jadi artinya ini adalah gambar yang dilukis oleh Karen sekarang itu ada di museum, seperti itu. Jadi hati-hati dalam memahami kalimat TOEFL, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, ini terkait dengan pembahasan sentences with multiple clause, seperti itu ya. Nah, sentences with multiple clauses. Nah, maksudnya kalimat yang lebih dari satu ya, jadi lebih dari satu kalimat. Nah, kalau seumpama lebih dari satu kalimat, nah biasanya kita menggunakan namanya coordinate connectors atau penghubung, kata hubung. Nah, contohnya lebih dari satu kalimat ya, contohnya adalah Tom is singing. Nah, ini kalimat pertama ya, kalimat saya simpulkan K1, kalimat pertama. Tom sedang menyanyi. Terus kalimat keduanya yang mana? Nah, ini kalimat kedua. Paul is dancing. Paul sedang menari. Nah, jika ada dua kalimat seperti ini, kita tidak bisa langsung menggabungkannya. Misal Tom is singing, Paul is dancing. Nah, tetapi kita membutuhkan yang namanya kata hubung atau konektor, yaitu and dan ya. Tom sedang menyanyi dan Paul sedang menari. Nah, kalau sama seperti ini, kalimat ini menjadi kalimat yang benar dan nyambung artinya. Contoh yang kedua, Tom is tall, but Paul is short. Nah, di sini kalimat pertamanya yang ini, Tom is tall. Tom itu tinggi. Nah, Paulnya itu pendek. Ini kalimat yang kedua. Nah, otomatis jika ada dua kalimat kita butuh namanya penghubung. Penghubungnya di sini but. But itu tetapi ya. Jadi Tom itu tinggi tetapi Paulnya yang pendek, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini saya coba geser ke bawah. Nah, ini ada Tom must write the letter. Jadi Tom harus menulis sebuah surat, seperti itu ya. Nah, di sini mas ini merupakan model ya. Model. Nah, biasanya model itu diikuti oleh verb one. Jadi Tom harus menulis, seperti itu. Nah, ini merupakan verb. Nah, jadi ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, ini merupakan satu kalimat. One sentence. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua adalah Paul will do it. Jadi Paul akan melakukan itu juga. Nah, ini merupakan kalimat kedua. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, penghubungnya yang mana kira-kira? Penghubungnya adalah yang ini or atau. Jadi Tom harus menulis surat atau Paul yang akan melakukan itu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Tom told a joke so Paul laughed. Nah, di mana Tom itu menceritakan sebuah candaan, joke ya. Nah, kemudian Paul tertawa, seperti itu. Nah, di sini kalimat pertamanya adalah yang ini. Tom told joke ya. Kemudian sebuah candaan durawan, lelucon, seperti itu. Nah, Paul tertawa. Paul tertawa ini merupakan kalimat kedua. Oleh karena itu, karena ada dua kalimat, kita harus menggunakan penghubung. Penghubungnya adalah so. Jadi Tom itu menceritakan sebuah lelucon. Nah, jadinya Paul tertawa, seperti itu. Lanjut ke contoh yang berikutnya adalah Tom is tired. Ini merupakan kalimat pertama. Tom itu kelelahan. Nah, kemudian he is not going to sleep. Tapi dia tidak akan tidur, seperti itu.
Nah, di mana ini merupakan kalimat kedua, seperti itu. Nah, biar kata-katanya itu dua kalimat ini tuh nyambung, kita harus pakai penghubung. Jadi Tomnya itu lelah, tetapi Tomnya lelah, nah dianya belum pergi tidur, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal. A power failure occurred. Nah, jadi ini merupakan kalimat pertama ya. Jadi power failure ini subjek. Nah, occurred ini itu merupakan verb. Nah, kemudian kalimat keduanya ini the lamps, ini lampu, subjek went out. Ini itu mati ya berarti ya. Ini itu verb. Nah, ini kalimat kedua. Nah, maka penghubungnya kira-kira yang tepat ya. Nah, penghubungnya yang tepat adalah yang B, seperti itu ya. Nah, jadi kita coba lihat. Jadi kegagalan ini loh, daya listrik ya terjadi. Kayak gitu, yang menyebabkan lampunya itu mati. Jadi jawaban yang tepat kan ini, yang B ya. Jadi kayak kegagalan listrik ya, ataupun mati listrik itu terjadi. Nah, jadinya lampunya itu mati, kayak gitu. So, the lamps went out, seperti itu. Kalau sama kegagalannya itu terjadi kemudian ini setelah itu lampunya itu mati, beberapa kemudian lampunya mati kan tidak nyambung ya, ini tidak nyambung. Kemudian next ini juga tidak nyambung. Dan juga. Nah, jadi kata penghubung yang tepat adalah yang so. Oke, nah dari penjelasan yang sudah saya coba jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah coordinate connector itu ada and yang bisa digunakan, but, or, and so, and then yet. Yet ini belum. Nah, coordinate connector ini digunakan ketika ada lebih dari satu kalimat, seperti itu. Nah, satu kalimat itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb, seperti itu. Satu subjek dan satu verb. Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya coordinate connector. Contohnya adalah she laughed. Nah, dia tertawa. But, tetapi she wanted to cry. Dia ingin menangis, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari coordinate connector. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk saat ini. Oke, kita coba lihat dua contoh lagi ya untuk menentukan apakah kalimat ini itu merupakan correct atau incorrect. Contohnya adalah the software should be used on a laptop computer. This computer is a laptop. Jadi software itu seharusnya digunakan pada komputer, laptop. Nah, komputer ini itu adalah laptop, seperti itu. Nah, dan komputer ini adalah laptop. Apakah kalimat ini itu sudah benar? Oke, kita coba analisis ya. The software ini subjek, should be used ini verb. Kemudian this computer ini itu subjek, is-nya ini verb. Jadi ada dua kalimat ya. Kita ada dua kalimat tadi yang sebelumnya sudah jelaskan harus menggunakan namanya coordinate connector. Nah, ini konektornya. Nah, coordinate connectornya adalah and. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat yang benar atau correct. Kita coba lihat number 2. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Jadi, the rain clouds, awan hujan ya. Ini subjek, can be seen, dapat dilihat. Nah, ini itu merupakan bentuk pasif ya. Kenapa ini merupakan bentuk pasif? Nah, coba kita lihat kalimatnya. Ada to be, ada verb ketiga, seperti itu. To be, saya simbolkan TB ya, sama verb ketiga. Jadi ini merupakan passive voice. Jadi ini merupakan bentuk verb. The rain clouds can be seen. Nah, ada satu subjek, ada satu verb. Ini distinct, but no has fallen. Nah, apakah di kalimat yang kedua ini adakah subjeknya?
tidak ada ya, tidak ada subjek tetapi ada verbnya. Nah ini verb ketiga ya, pollen. Nah has, jika ada has diikuti dengan verb ketiga, maka bentuknya adalah grammar present perfect seperti itu. Nah jadi tapi sudah tidak jatuh. Jadi meskipun ya, ini ya, hujan, awan hujannya itu dapat dilihat dalam beberapa jarak ya, tetapi tidak jatuh hujannya seperti itu. But no has fallen. Nah, tapi di sini tidak ada subjeknya. Jadi ini bukan merupakan bentuk kalimat seperti itu, karena kalimat itu setidaknya minimal ada satu subjek dan satu verb seperti itu. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang benar atau incorrect. Nah, seharusnya penghubungnya ini itu menghubungkan ada dua kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Tetapi yang di kedua ini tidak ada subjeknya, jadi tidak bisa disebut sebagai kalimat. Maka jawaban nomor 2 adalah incorrect seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan singkat saya hari ini terkait dengan past participle dan juga terkait dengan koordinat konektor. Nah, koordinat konektor itu yang bisa digunakan seperti hanya and, but, or, so, and yet, yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu kalimat. Dalam satu kalimat yang perlu diingat adalah minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb. Okay, thank you for your attention, and then see you in the next video. Hopefully video ini tuh bisa memberikan manfaat bagi yang menonton seperti itu, dan semoga saya bisa membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga komen ingin pembahasan apa selanjutnya pada video berikutnya seperti itu. Okay, thank you, and then see you in the next video.